Aduh, kenapa sih ini nggak ada translate-nya sama sekali, padahal sini lagi bagus. Jelas banget deh. Kenapa sih? Ini loh, aku lagi nonton drama dari Korea. Nah, sini lagi bagus banget, tapi nggak ada translate-nya, Ci. Gimana mau aku nggak kesel? translatein? Loh, emangnya Cici ngerti? Kan ini drama dari Korea. 당연하지. 내가 가르쳐 줄게. Hah? Beneran ngerti? Boleh, boleh, boleh. Annyeonghaseyo Sobat BBK. Nah, kembali lagi di episode BBK kali ini. Nah, perkenalkan nama saya Niputu Suci Larasanti dan di sebelah saya ini boleh kali Ci perkenalan diri. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Korea? Boleh dong dua-duanya. Halo semuanya, namaku Anastasia, biasa dipanggil Tasya. Sekarang aku bekerja sebagai penerjemah bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Salam kenal semuanya. Kayak bahasa Korea nih. Iya. Boleh, kita mau lihat Cicinya perkenalan pakai bahasa Korea. deg-degan. 안녕하세요 여러분. 저는 아나스타시아라고 하고요. 네, 현재 한국어 인도네시아어 통역사로 지금 일하고 있습니다. 네, 반갑습니다. Nah, Sobat BBK semua udah pada tahu kan nama Cicinya. Nah, sekarang Cici tahu nggak sih aku punya kertas ajaib? Kertas ajaib apa tuh? Nah, itu nanti kita hitung bareng-bareng, mau nggak? Hitung 1, 2, 3 tapi pakai bahasa Korea. Gimana tuh hitung Oke. bahasa Korea? Iya. Hana, dul, set. Nah, ini dia kertas ajaib. Ajaib banget. Makasih ya semuanya, makasih. Nah, Sobat BBK, di episode kali ini kita kedatangan Ci Anastasia yang pasti berbahasa Korea. Nah, tadi beliau sudah perkenalan diri pakai bahasa Korea. Nah, oke. Jadi yang pertama, Ci, aku mau tahu dong gimana perjalanan Cici bisa masuk ke jurusan sastra Korea kalau di Universitas Indonesia. Jadi kalau aku sih sebenarnya memang sudah kayak suka sama konten-konten Korea gitu dari kelas 6 SD. Jadi sekitar tahun 2009 gitu. Nah, waktu itu tuh aku suka banget nonton drama Korea, atau mungkin kalau ada yang tahu drama-drama Korea zaman dulu kayak Boys Before Flower dan sebagainya. Nah, dulu tuh aku suka banget nonton itu di Indosiar. Di Indosiar Iya. emang ada, Ci? Dulu tuh zaman dulu tuh sering ditayangin gitu di Indosiar pakai dubbing bahasa Indonesia. Nah, terus karena penasaran kan aku kayak jadi sering nonton konten Korea dan familiar aja gitu sama bahasa Korea dan mulai ada ketertarikan gitu karena sebenarnya aku memang suka dengan bahasa, mempelajari bahasa baru. Cuma kan kalau aku pikir, kalau bahasa Inggris kayaknya banyak banget orang yang jago basic gitu. ya. Gimana kalau misalnya coba bahasa lain nih? Tadinya mikir bahasa Mandarin, tapi kok bahasa Mandarin aku belajar di sekolah tuh kayak nggak ngerti-ngerti gitu. Akhirnya karena memang aku punya ketertarikan dengan konten Korea dan sebagainya, aku mulai kayak berpikir untuk masuk jurusan bahasa Korea dan jadi translator bahasa Korea. Gitu. Akhirnya setelah punya ketertarikan sampai SMA, aku memutuskan untuk masuk ke universitas yang memang punya bahasa Korea gitu, dan itu ada di UI. Gitu, seperti itu. Jadi semasa di sekolah itu sebenarnya udah ada persiapan ya? Kayak udah tertarik emang dari diri sendiri gitu? Kalau persiapan sih sebenarnya nggak ada persiapan yang gimana gitu ya, belum les bahasa Korea atau memang belum bisa bahasa Korea, tapi lebih kalau persiapan sih mungkin lebih ke persiapan buat bisa masuk UI-nya aja kali ya. Kalau belajar bahasa Korea kayak cuma ya udah yang kedengeran di drama Korea aja, kayak misalnya kan kayak upa gitu, 잠깐만 gitu, kayak gitu kan sering kan. Iya, sering. 괜찮아 gitu kan. Kalau kayak gitu tahu gitu. Cuma kalau secara tata bahasa masih belum ngerti sih waktu itu. Oke. Nah, Cici sendiri kan sebenarnya sudah ada kayak ketertarikan buat kenal bahasa Korea gitu. Nah, di Universitas Indonesia sendiri nih sebenarnya Cici udah dapat kesempatan itu belum sih? Buat
buat belajar tata bahasa Koreanya itu? Kalau di UI ini aku masuk bahasa Korea itu, kalau secara bahasa tentu saja pasti diajarin gitu dari basic banget, dari tata bahasa, bahkan dari cara menulisnya pun masih diajarin dari nol gitu. Jadi pas masuk ke jurusan bahasa dan sastra Korea itu, nama jurusannya itu bahasa dan kebudayaan Korea. Jadi pas masuk ke jurusan itu nggak perlu harus udah bisa ada basic bahasa Koreanya. Jadi benar-benar diajarin dari nol, tata bahasa, kosakata dasar dan sebagainya. Dan di situ tuh kami belajar bukan cuma bahasanya, tapi budayanya juga kami belajar. Kayak budaya perusahaan Korea seperti apa itu juga kami belajar. Terus sejarah, bahkan kepercayaan tradisional Korea tuh kami belajar gitu. Konfusianisme, terus Buddha dan sebagainya, itu kami belajar secara mendetail sih. Oh, jadi nggak cuma dapat kesempatan buat tahu bahasa Korea, tapi juga budaya-budaya Korea ya? Oh, nah oke. Setelah itu kenapa Cici milih untuk lanjut S2 dan gimana prosesnya untuk masuk LH Women's University? Jadi kalau pas kuliah itu sejujurnya aku paling tertarik itu sama pelajaran namanya linguistik. Jadi linguistik ini adalah suatu bidang yang mempelajari struktur bahasa itu seperti apa gitu. Ya sebenarnya secara singkat sih mempelajari tentang bahasa. Dan aku memang paling tertarik dengan tata bahasa gitu untuk penjurusannya. Jadi karena ingin mempelajari lebih dalam gitu tentang bagaimana sih struktur bahasa Korea itu, kenapa ada fenomena seperti ini, kenapa tata bahasanya tuh sekarang seperti ini gitu. Karena pengen tahu, jadi aku mutusin untuk masuk S2 di Ewha Women's University jurusan linguistik bahasa Korea. Dan sebenarnya alasan utamanya bukan cuma ingin belajar aja sih, karena kalau belajar kan sebenarnya bisa di mana aja ya. Tapi ketika aku memutuskan untuk pergi ke luar negeri, belajar di Korea itu, aku benar-benar bisa merasakan secara langsung budayanya di sana seperti apa, dan bisa mempraktikkan secara langsung bahasa Korea dengan orang-orang di sana. Jadi bisa lebih fasih dan lebih natural gitu ngomongnya mungkin ya. Itu untuk dari UI-nya sendiri buat proses ke S2 ke universitas itu tuh prosesnya gimana Cici masuk? Maksudnya kayak menjalani tahap lagi atau daftar lagi atau gimana, ikut tes lagi? Kalau misalnya S2 sih sejujurnya nggak terlalu berhubungan sama S1ku di UI. Jadi kalau di UI itu aku sempat ke Korea tapi bukan untuk S2, untuk exchange. Jadi ada program exchange yang universitas di Korea namanya Yonsei University. Itu mereka bekerja dengan UI. Nah, melalui kerjasama itu ada beasiswa gitu untuk mahasiswa UI bisa ke Korea dengan biaya gratis gitu, benar-benar full ditanggung. Nah, kalau yang itu tuh aku ditanggung sama UI, jadi daftarnya ke international office-nya di UI. Tapi kalau untuk S2 itu aku daftar setelah lulus dari UI. Jadi sambil nunggu kelulusan itu aku daftar ke Ewha lewat websitenya untuk beasiswa fullnya dari Ewha. Nah terus kebetulan memang pas tepat banget aku sebelum lulus itu aku diterima di Ewha. Jadi setelah lulus wisuda dari UI itu aku langsung berangkat ke Korea untuk kuliah di Ewha, dan itu biayanya ditanggung semua sama kampus Ewha gitu. Jadi S2-nya beasiswa ya? Keren banget. Keren nggak sih Sobat BK? Nah, oke. Selanjutnya, selain jadi mahasiswa, kira-kira Cici tuh ada sempat buat kayak, kan kalau misalkan mahasiswa setahu aku, dia ada kayak cari uang sendiri gitu kan. Walaupun itu beasiswa, kira-kira Cici ngejalanin tahap itu juga nggak? Cari uang sendiri kayak gitu buat uang jajan segala macam. Iya, kalau pas aku di Ewha itu memang sebenarnya kayak biaya buat tempat tinggal, terus biaya kehidupan sehari-hari itu ada yang dikasih dari mereka. Tapi kan namanya udah sampai Korea gitu ya, pengen jalan-jalan, pengen makan enak gitu, dan itu pasti nggak cukup kan. Jadi aku memang banyak kerja part time. Tapi kerja part time ini maksudnya dengan tujuan bukan semata-mata aku pengen dapat uang lebih, tapi justru kerjaan part time ini sebenarnya
yang mengasah skill aku, karena memang tujuan aku kan untuk menjadi translator dan interpreter bahasa Korea. Jadi aku berpikir kira-kira kegiatan apa yang bisa aku lakukan yang sekalian menghasilkan uang dan juga bisa ngasah skill aku. Jadi aku nggak membuang-buang uang di situ cuma buat dapat nggak buang-buang waktu cuma buat dapetin uang, tapi aku ibaratnya investasikan waktuku untuk dapat ilmu dan juga dapat pengalaman dan juga sekaligus dapat uang gitu. Kalau part time-ku sih biasanya berkaitannya dengan translate dan interpreting sih. Kayak misalnya ada translate game atau interpreting di acara-acara misalnya training, PNS, ada banyak sih, lumayan banyak. Gitu. Nah, itu kira-kira Cici bisa nggak sih membagi waktunya dengan kuliah? Sebenarnya sih ya nggak bisa bohong, itu tuh sebenarnya agak sulit sih membagi waktu karena pastinya kuliah itu juga sibuk karena persaingannya juga ketat gitu. Di sana tuh budayanya kayak orang-orang tuh belajar giat banget gitu dan waktu yang dipergunakan untuk belajar itu banyak banget. Tapi karena memang untuk menjalani part time itu juga salah satu prioritasku kan, karena kalau misalnya cuma belajar di kelas, di perpustakaan itu memang pengetahuanku mungkin bisa bertambah, tapi skill aku tuh nggak bisa maju gitu. Jadi aku menempatkan part time itu sebagai prioritas yang cukup di atas gitu. Jadinya ya harus pandai-pandai ngasih prioritas sih ketika misalnya kayak misalnya ada UTS atau UAS gitu misalnya di kuliah, berarti ya aku harus prioritasin ke kuliah dulu. Tapi ketika sehari-hari aku masih bisa handle masih bisa handle kayak tugas-tugas kuliah, itu aku sebisa mungkin kayak mempergunakan waktu-waktuku misalnya di weekend itu buat kerja part time, karena aku enjoy juga gitu ngejalaninnya sih. Jadi kalau misalnya enjoy aja, membagi waktunya juga mungkin lebih mudah kali. Oke. Nah, tadi kan Sobat BBK udah pada tahu jawaban-jawaban dari setiap pertanyaannya Ci Anastasia. Nah, selanjutnya kita mau main di satu sesi lagi nih. Cici tahu nggak kira-kira apa? Sesi apa tuh? Ada deh. Nah, tapi untuk menunjukkan sesi ini, saya mau menunjukin kekuatan saya. Cici mau lihat? Oke. Jadi kekuatannya, saya bisa menghilangkan semua barang-barang yang ada di meja ini. Hitung, Ci. Pakai bahasa Korea. Nah, 둘, 셋. Magic. Nah, udah hilang kan semuanya. Nah, sekarang kertas ajaibnya belum kan, Ci? Nah, kertas ajaib ini juga saya bisa sulap. Oke, coba dong. Hitung lagi, Ci. Oke. 하나, 둘, 셋. Keren banget sih. Maaf ya kalau misalkan Ci Anastasia bisa bahasa Korea, saya bisa sulap pakai tenaga angin, api, dan air. Nah, jadi ini kertas ajaibnya kita bakal main di sesi mitos atau fakta. Oke Sobat BBK, jadi sekarang kita mau masuk sesi mitos atau fakta. Nanti saya bakal bacain pernyataan-pernyataan dan Ci Anastasia bisa jawab mitos atau fakta berdasarkan pengalamannya tersendiri. Nah, jadi Ci, mitos atau fakta yang pertama adalah culture di Indonesia dan di Korea Selatan sangat berbeda. Langsung diangkat nih. Iya, langsung. Fakta. Sebenarnya ini agak sulit sih pertanyaannya, karena kayak namanya beda negara pasti beda culture-nya. Jangan kan kayak beda negara ya, kita aja Indonesia pasti beda tempat, beda culture kan. Tapi adalah beberapa hal yang aku rasa memang beda banget gitu budayanya. Kayak misalnya budaya cepatnya sih. Kalau misalnya di Korea tuh ada namanya kayak istilahnya pali-pali gitu. Jadi pali itu artinya cepat-cepat gitu loh. Jadi di sana tuh semuanya berasa cepet banget. Kalau misalnya kita dari Indonesia terus ke sana, berasa banget perbedaannya. Kayak misalnya jalan di stasiun kereta tuh semua orang tuh kayak berasa dikejar-kejar setan gitu. Ya, kayak di stasiun Manggarai mungkin ya kalau di Indonesia. Bener-bener cepet banget gitu. Dan itu terasa banget bedanya sama di Indonesia. Walaupun di Indonesia juga sebenarnya cepet kan, tapi di sana lebih cepet lagi gitu. Terus kayak misalnya pesan makanan ke restoran. Itu di sana ketika kita pesen tuh biasanya makanannya cepet banget, kayak 5 menit tuh udah tersedia gitu. Makanya mungkin salah satu hal yang bikin orang Korea kalau misalnya kesini agak culture shock itu kalau mereka ke restoran, kok
kok setengah jam kadang masih belum muncul gitu makanannya. Ya hal-hal kayak gitu beda sih, tapi untuk hal-hal lainnya banyak juga yang mirip kok dengan Indonesia, kayak orang Indonesia ini kan ramah-ramah gitu ya. Kalau di Korea itu mungkin kalau kita ke perkotaannya, ke kayak kota besar gitu, kecenderungannya itu orang-orang lebih sibuk dengan urusannya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya kita ke bagian yang pedesaan gitu, itu masih kerasa banget ramahnya orang Korea itu seperti apa gitu. Jadi kadang tuh kalau misalnya ke pedesaan Korea terus disambut sama kayak ibu-ibu, bapak-bapak di sekitar tuh berasa kayak feel like home aja gitu. Iya, betul. Oke, mitos atau fakta belajar di Korea Selatan ini lebih kompetitif dibandingkan di Indonesia, Ci? Fakta. Fakta sih kalau menurutku, terutama ketika S2 tuh aku merasakan banget, kayak aku kan sering banget buat belajar di perpustakaan gitu, belajar sendiri. Kalau dulu tuh pas di UI, biasanya ya banyak yang belajar sampai malam gitu, sampai jam 8, jam 9 gitu, seingatku tuh masih banyak. Tapi pas di Korea itu tuh bener-bener orang-orang tuh pada begadang di perpustakaan. Jadi kalau dulu tuh di kampusku, study room itu kalau nggak salah buka sampai jam 11 malam. Dan jam 11 malam tuh pasti orang-orang masih rame banget. Jadi keluarnya tuh barengan gitu jam 11 malam. Bener-bener study roomnya tuh penuh, dan biasanya kalau udah jam 11 malam itu pun mereka nggak langsung pulang ke rumah. Tapi misalnya ke tempat lain yang masih buka di kampus gitu buat lanjut belajar. Dan aku juga waktu itu ada saat-saat ketika sibuk banget nyiapin tesis. Nah, mau nggak mau kan waktu itu banyak begadangnya. Jadi kalau di Korea itu kafe-kafe banyak yang buka 24 jam. Dan aku tuh waktu itu karena study room udah tutup, jam 11 malam tuh aku pindah ke kafe yang buka 24 jam. Dan itu tuh aku belajar kayak sampai jam 3, jam 4 di situ tuh bener-bener rame banget. Semua orang tuh buka laptop, buka buku buat belajar. Ya, aku langsung merasakan, wah ya ampun, aku nggak sendirian ya kayak belajar kayak gini tuh sampai malam. Rasanya tuh bukan kayak malam tapi kayak siang, bener-bener rame, banyak orang. Ya itu sih yang aku amazed banget, kayak mereka belajarnya bener-bener luar biasa banget sih. Jadi sama-sama ambisius ya? Jadi mau nggak mau makin termotivasi kayak betul. Untuk gak boleh ketinggalan. Oke, nah selanjutnya, mitos atau fakta sih salah satu hal terberat saat kuliah di luar negeri adalah berpisah dengan keluarga, Ci? Fakta. Sejujurnya kalau dibilang tinggal di Korea itu seru gitu, terus nyaman memang ya, karena secara fasilitas gitu, transportasi enak di sana, terus hiburannya juga banyak banget, terutama buat anak muda gitu. Mau pacaran juga enak gitu, tapi karena gimana pun juga kayak rumahku tuh di Indonesia dan keluargaku semuanya di Indonesia, jadi itu sih salah satu yang bikin aku berat untuk tinggal jangka panjang di Korea gitu. Makanya aku sekitar 7 bulan lalu itu balik ke Indonesia untuk menetap di Indonesia. Memang kangen banget sama kayak kehidupan di Korea, tapi gimana pun juga aku lebih enjoy untuk tinggal di Indonesia karena ya kumpul sama keluarga sih gitu, bisa ketemu sama keluarga. Oke, selanjutnya mitos atau fakta sih, Ci, kuliah di top university harus banyak uang? Kalau ini mitos. Ya, karena aku nggak banyak uang. Iya, jadi kalau untuk masuk top university, kalau di Indonesia kayak misalnya ke UI, itu tuh banyak banget program beasiswa. Jadi ada juga, kalau dulu sih setauku kalau misalnya mau masuk UI itu kita bisa kayak daftar buat keringanan gitu sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Jadi nggak semuanya nih biaya UKT-nya sama rata, tapi dilihat berdasarkan kemampuan keluarga masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mampunya segini, nanti kita bisa apply gitu ke UI. Dan ketika kita sudah masuk UI pun itu banyak banget kesempatan beasiswa yang bisa kita dapetin. Itu asal rajin-rajin aja nyari-nyarinya. Kayak dulu tuh selain beasiswa ke Korea buat exchange yang aku dapat, itu aku juga dapat beberapa kali beasiswa, contohnya dari Bank Sinan, itu bank Korea yang masuk ke Indonesia.
Kemudian ada juga dapat dari perusahaan Posko namanya. Nah itu biasanya sistem beasiswanya itu per semester atau per tahun gitu, dikasih sejumlah uang buat kayak kebutuhan kuliah kita. Jadi menurutku banyak banget sih kesempatan-kesempatan yang bisa didapetin buat beasiswa, dan kayak untuk program ke luar negeri untuk S2 itu juga banyak banget program-program beasiswa yang disediain baik dari universitas di sana maupun sama pemerintah Korea. Jadi yang penting adalah rajin-rajin cari informasi. Nah, oke, itu dia Sobat BBK, mitos atau fakta. Nah, yang baru kita tahu adalah ternyata mitos banget kalau kuliah di top university itu harus banyak uang ya, Ci. Karena itu kita bisa cari-cari dari program beasiswa manapun gitu. Asal kalian rajin nyari, rajin belajar, itu pasti bisa deh. Nah, Sobat BBK, itu dia tadi sesi mitos atau fakta. Nah, selanjutnya, Sobat BBK pada penasaran gak sih kalau misalkan saat di fase SMA atau SMK kalian baru nyadar dan baru mau kejar impian kalian tuh terlambat gak sih? Menurut Cici gimana? Menurut aku nggak ada yang terlambat sih, karena ketika kita kuliah pun nanti belum tentu kita bakal udah tahu nantinya mau jadi apa. Jadi nggak apa-apa, dijalanin aja prosesnya. Kayak aku juga sebenarnya ketika aku masuk kuliah, memang tujuanku tuh cita-citaku jadi penerjemah. Tapi untuk penerjemah itu kan ruang lingkupnya ada banyak banget kan, ada penerjemah novel, ada penerjemah subtitle drama Korea, ada penerjemah dokumen resmi atau interpreting. Kalau interpreting itu kan secara langsung gitu, penerjemah lisan. Itu juga aku masih belum tahu bahkan ketika aku sudah masuk S2. Tapi yang terpenting adalah ketika ada kesempatan itu kita ambil gitu. Jadi dan coba banyak hal gitu, kira-kira apa sih yang kita sukai gitu. Kalau misalnya kita belum nyoba hal itu kan kadang kita nggak tahu gimana kita caranya tahu suka hal itu apa enggak. Jadi lebih banyak kayak cari tahu informasi-informasi, lebih banyak mencoba buat mengalami hal-hal yang baru, jangan takut buat mencoba hal yang baru sih gitu. Oke, tuh Sobat BBK dari Cia Anastasia, itu katanya kalau misalkan Sobat BBK baru SMA atau SMK ini sadar kalian baru mau kemana, baru mau ngejar mimpi kalian, itu nggak terlambat ya Ci. Karena pokoknya kuncinya tuh kalian jangan pernah buat buang kesempatan, selalu cari kesempatan kalian, jangan takut mencoba, dan pastinya cari hal-hal yang baru. Nah, untuk episode kali ini kira-kira Cia Anastasia punya pesan apa sih buat Sobat BBK semua? Pesanku sih memang mungkin ketika kita mikirin masa depan itu ada kalanya kita merasa takut ya, kayak nanti mau jadi apa ya, terus kalau misalnya aku masuk ke bidang ini berhasil nggak ya. Kalau menurutku tuh rasa takut tuh wajar banget. Kayak aku juga selalu merasa takut gitu ketika melangkah ke step yang baru. Ketika aku berangkat ke Korea aku takut, kemudian ketika pulang ke Indonesia aku takut. Tapi yang penting adalah jalanin aja, nggak apa-apa. Kayak walaupun takut, kayak ya udah, nggak apa-apa. Memang takut itu adalah perasaan yang wajar. Jadi yang terpenting adalah kita jangan sampai karena ketakutan itu tuh kita berhenti melangkah, kita stuck. Tapi justru dengan ketakutan itu tuh kita berani menerima rasa takut itu dan tetap mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang kita pengenin. Itu sih menurutku itu penting banget. Tuh Sobat BBK, bener banget kata Cia Anastasia. Jadi kuncinya adalah kalau misalkan kalian takut, kalian jangan pernah malah takut untuk melangkah, dan jangan malah buat buang kesempatan yang kalian punya. Karena itu kunci kesuksesan tuh sebenarnya itu ya Ci, jangan takut. Intinya tuh kuncinya jangan takut. Kalaupun kalian takut itu harus dilawan ketakutan itu. Biar kesempatan yang kalian punya yang sebenarnya ada di depan mata tuh nggak terlewatkan gitu. Oke, terima kasih Cia Anastasia atas tips dan pesannya untuk Sobat BBK. Nah, itu dia tadi tips dan pesan dari Cia Anastasia untuk Sobat BBK. Nah, setelah ini kami dari tim BBK ada souvenir sama sertifikat nih Ci buat penghargaan dan juga tanda terima kasih kami. Terima kasih. Makasih banyak. Sama-sama, tepuk tangan lagi dong semuanya. Nah,
Saya Niputu Sucila Rasanti, MC pada episode kali ini, mewakili tim BBK mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Cia Anastasia dan juga terima kasih untuk Sobat BBK yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!